Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, boten kula sebut nami sios persiose, mudah-mudahan sedanten ditambah kemuliaanane sereng Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, Bapak Lurah, Kelurahan Priayi beserta staf RT RW selingkungan masjid. Mudah-mudahan masjid makmur kelawan keadilan, adil kelawan kemakmuran. Tak terlupakan Bapak Dewan kita, Bapak Haji Fatih beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau didadosaken seorang wakil rakyat sing amanah, sing bakali bisa ngebangun Priayi menjadi baldatun thayyibah warabun ghafur. Para panitia peringatan Isra wal Mi'raj sing pada kesempatan puniki berjibaku kerja keras, berkorban, mudah-mudahan iki jadi cukang lantaran sedanten bakal antuk syafaat sing Kanjeng Rasul. Sebab lamun dilirik saking ibadah kita iki bingung pelebah endi ibadah sing bisa nuntun sampai ning surga. Puasa ngomongaken wong baik, salat ora bisa khusyuk, sedekah pengen dialem. Jadi mudah-mudahan kalawan peringatan Isra wal Mi'raj wenten salah sios cukang lantaran sing sedanten bakal antuk syafaat sing Kanjeng Rasul ning dinten kiamat. Tukang son epekir ada dialiti eman kiai larang kin. Ibu bapak hadirin, Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa spektakuler. Peristiwa yang tidak bisa diterima oleh otak dan akal manusia, terkecuali di dalamnya terdapat iman. Maka lahir sebuah kaidah, man ankara isra'an faqad kafara wa man ankara mi'rajan fafasaqa. Barang siapa yang tidak percaya dengan Isra-nya Nabi kafir. Barang siapa yang tidak percaya dengan Mi'rajnya Nabi fasik. Kenapa kafir? Kenapa fasik? Karena orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama pada prinsipnya tidak percaya kepada Al-Qur'an. Orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an jangankan 6.666 ayat, satu ayat Al-Qur'an tidak dipercaya sudah masuk dalam kategori sababun min asbabir riddah,
masuk dalam penyebab kemurtadan. Sementara di zaman sekarang ini, ibu bapak hadirin, banyak orang yang bangga kalau anaknya jadi sarjana. Selesai S1 dilanjutkan ke S2, selesai S3 lanjut lagi ke S4, sampai badan pading anyep ke waken S. Tapi tidak pernah sedih kalau anaknya tidak mampu membaca Al-Quran. Fenomena ini banyak terjadi di lingkungan saya, Besti. Kalau dibawa ke sini banyak temennya. Masya Allah. Maka Isra wal Mi'raj adalah menjadi sebuah pendalaman keimanan, pengukuhan akidah. Sejarah mengajarkan kita ada orang hebat, ada orang pintar, ada orang berpengaruh, tapi tidak punya iman. Akibatnya dia tidak percaya kepada Isra wal Mi'raj. Siapa itu? Abu Jahal. Maka kalau anak-anak saudara sekolah setinggi-tingginya tapi tidak ngaji, nanti bahayanya akan jadi Abu Jahal 2023. Kok bisa Pak Ustadz? Ya, karena keimanan hanya didapatkan melalui pengajian. Sementara saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang mendidik anak lebih sulit ketimbang di abad 80-an, di tahun 90-an, karena lahir perongrong budaya, perusak budaya anak bangsa. Lahir sebuah penemuan terhebat di abad 20 ini adalah penemuan HP. Jangankan yang sudah dewasa dan tua, bebayi abang lagi nangis di gian handphone rebai menang. Betul. Hebat dengan penemuan terbaru. Sampai-sampai saudara jam pindah ke HP, kalkulator pindah ke HP, radio pindah ke HP, televisi pindah ke HP, internet pindah ke HP, kirim uang bisa dengan HP, belanja bisa dengan HP, foto bisa dengan HP, kamera ada di HP, tape recorder ada di HP, internet terdapat di HP, game online terdapat di HP. Kalau sekarang nggak pegang HP, ketinggalan informasi. Kenapa disebut ketinggalan informasi? Bebongkong gewis pading duwe HP. Kependak wingi ning duhur kuburan lagi nelepon. Jadi kita bongkong. Apa nih sira nelepon ning duhur kuburan? Bereng jawab, ampura Kang Aje, ning ngesor lah ka sinyal. Sekarang ini saudara zaman muda. Saudara ada yang tanya, di mana kamu? Lagi ngehadirin tablik akbar. Siapa yang ceramah? Kiai Haji Abdul Ghafurur Rahim kurung tutup ke apung dari kota Serang. Lantas saya difoto, saya di video, foto dan videonya dikirim ke Kalimantan. Orang Kalimantan dengan mudah bisa kenal saya. Begitupun juga saudara pengen tahu berapa luas Masjidil Haram, tidak usah harus ke Mekah bawa meteran. Cukup diketik saja melalui handphone berapa luas Masjidil Haram, langsung diklik, keluar jawabannya. Sarana untuk berkomunikasi sudah banyak. Kalau dulu cuma SMS dan telepon saja, sekarang telepon kangen dengan orangnya, bisa nampak dalam video call-nya. Belum lagi dengan Instagramnya, belum lagi dengan WhatsAppnya, belum lagi dengan Facebook dan Messengernya. Akhirnya saudara,
masing-masing bikin grup. Sampai Ustadz bikin grup dalam WA-nya. Grupnya namanya grup ngeriung. Janda bikin grup. Namanya Rojali, rombongan janda liar. Nenek-nenek bikin grup WA. Namanya Roni, rombongan nini-nini. Nenek-nenek pegang HP Android padahal bisanya cuma kamera. Apa aja yang kelihatan dengan matanya difoto, dijadiin status. Sampai lakinya lagi tidur dipoto, dibikin status kucingku tidur. Masya. Sedikit demi sedikit saudara, budaya anak bangsa tergerus. Budaya anak-anak kita hancur karena ada penemuan baru. Ya Allah, branding sekarang mereka sudah tidak lagi ngobrol. Branding mereka sudah tidak lagi ketawa. Usianya mereka masih 9 tahun, dulu pernah dimanjakan dengan Tetris, Jimbot, PlayStation. Sekarang game online-nya bisa di-download melalui HP masing-masing. Bahayanya saudara, usia anak kita masih 9 tahun, mereka harus dipusingkan untuk beli kuota internet. Lebih baik mereka tidak jajan daripada mereka tidak punya kuota. Betul apa tidak? Isra Mi'raj iku dudu salat doang. Hei, Isra Mi'raj dudu salat doang. Ada penanaman keimanan, ada bagaimana memegang akidah. Abu Jahal buktinya. Islam itu kan punya konsep hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Dunia ini bagus, akhiratnya bagus. Silahkan saudara didik anak-anak saudara setinggi-tingginya. Karena min jumlatil walid al-walad. Hebatnya orang tua itu nampak dari bagaimana keberhasilan mendidik anak-anaknya. Rumah tingkat, mobil mengkilap, uang berlipat-lipat, rabine papat. Saking sugie, kutang rabine nganggo remote. Asal lakine pengen tinggal pencet ngeblak, remote digawa putune. Nggak usah harus dipikirin, karena orang kaya pagar rumahnya aja pakai remote, mobilnya pakai remote, motornya pakai remote, AC-nya pakai remote, masak pakai remote. Orang kaya. Kalau orang miskin mungkin saja bu, kutangi kan nane kancing kawati. Begitu lagi nih ngerangkul ngecos. Diusap sampai ning buri ane karet gelangi. Anjay. Masya Allah. Dari dulu kita sudah punya pondasi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Akhirat dunianya kejar. Dunia kau perbaiki, punya rumah tingkat supaya kamu bisa tenang. Punya uang banyak supaya kamu bisa bersedekah. Diperintahkan ka'annaka ta'isu abadan. Tapi jangan lupa wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Akhiratmu juga harus kau kerjakan seolah kau akan mati besok.
Iya Kang Haji siki musim wong mati ngedadak sing barang bengen mati ngedadak. Al mautu ya'ti bagdatan wal qabru sundukul amal. Mati tekane ngedadak, kubur jadi petine amal. Aneh be Kang Haji wong wingi masih ngegawa motor siki mati ora gering maning. Ora usah aneh, wingi ngegawa motor siki mati aja lewat tes kuan. Sing aneh mah wingi mati siki ngegawa motor. Ngecaprak sih Romo. Sangkut gitu mah. Terus tekene. Masya Allah, saya ini jadwal ketiga ini Pak. Jadi tas ning Rangkas, kula ngisi ning Taman Kopassus, sing Taman Kopassus kula ngalih mriki. Jadi amplop mawan gedereng dibuka. Lah terus arep apa sirane mikiri rezeki wong pun nih mana? Lah ke pegawai. Gati sing model mongkono badane cuma lemu-lemu. Wong-wong lian sing tuku kulkas jadi beki tuku oskadon. Ora nyambung. Payah. Pak Ustad, anak saya sekolah, oh bagus. Pak Ustad, anak saya kuliah, cakep. Tapi jangan lupakan ngaji. Ngaji. Saudara, kita lihat Bandara Soekarno-Hatta. Di Bandara Soekarno-Hatta itu terdapat pesawat yang kalau digotong oleh warga Masigit, warga Priayi nggak bakalan keangkat. Didorong oleh warga Masigit nggak bakalan kedorong. Tapi pesawat bisa ngapung di awang-awang. Anak kita juga harus ada yang mengerti tentang sains ilmu itu. Maka ada istilah science without religion is blind, religion science without Islam. Mal ngerti sudah memunah. Terus saya tanya, ning Masigit ki wakeh ora sing kuliah. Alhamdulillah, insyaallah Masigit maju, Priayi maju. Karena memajukan daerah bukan dengan tenaga, memajukan daerah harus dengan ilmu. Insyaallah Masigit maju, amin. Sing kuliah terusaken kuliah. Sing masih ning SMA terusaken kon sampai kuliah. Sing masih ning SD saiki susul. Anu apa waya semene ning SD? Salah tekitani. Panitia minta tisu jaluk tisu gagi tak hitung sampai 10 siji 6. Nah ya, Masya Allah tabarakallah, sing masih ning SD susul. Sebab siki wis jam 12 bengi. Siki kan lagi rame penculikan anak. Ginjali dicolong, jantungnya dibobok, limpane didol ning luar negeri. Serem. Penculiknya ada yang nyelimur jadi pengemis, ana sing ngaku-ngaku jadi wong edan, serem. Tapi ada lagi kabar terbaru, baru seminggu ada sekarang lagi marak penculikan bapak-bapak lanjut usia. Itu juga sama, yang diambil organ tubuh tertentu. Dalam angka apa Pak Haji? Dalam rangka untuk pembuatan bahan lato-lato.
Jadi sing enom-enom empuk sih. Sing masih cilik memunine ora kenceng. Ari sing wis tua kan lahir. Terus kuniku kenceng. Atos jadi munine peletak. Makanya maaf, kadang-kadang kita ngomong ning para pemuda arep ningin di jalan-jalan nih, ning pantai Kang Haji, mau mantep. Silakan lanjut. Adus sore bocah ning laut, adus. Titip ya bocah lanang mah ajelok ngekum ning laut. Klemen Kang Haji, bukan doge asin ya. Masya Allah. Ya Bu ya, ya Pak ya. Bu, Bu, Masya Allah. Alhamdulillah si pengniki ditakdirakan kepetuk malih ya. Sering Haji Gofur. Iki takdir Allah. Jadi tanpa disadari ternyata gambar kita iki wis terpampang ning Lauh Mahfud sejak 50.000 tahun sederenge alam dunia didamel sareng Allah. Nane sing dodok ning ngarep bari ngiep. Ane sing keduman ngopi wis bulak balik ngopi wis telung balik. Ana sing ngoroli senek. Takdir. Makanya lamun ditakoni ngajiku sing paling untung sapa Kang Haji? Sing oleh tembok karo tiang. Aduh karo tiang, aduh karo tembok mah apes. Jadi urusan dipikiri di mana kita berada, di mana kita lahir, bersama siapa kita, di mana kita mati, takdir Allah. Allahu bitakdir wan nasu bitakhir. Jadi kita ceramah ning kene iki wis nana gambare 50.000 tahun sedurunge alam dunia didamel sareng Allah. Onon, wong kudune mah kita bengikin ning Karawang. Ngan dipikir-pikir anu apa kita ning Karawang diundang ora apa ora. Makanya kan ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab Salamut Taufik sampai dibahas jodoh pun itu takdir. Kok bisa disebut takdir? Ya karena pacaran karo wong sing ning buri umah bereng kawin karo wong Lampung. Si Junahku tabek dimek-mek si Junet sampai gede sebelah, tapi kawin karo wong Lampung. Begitupun pacaran karo wong Jakarta, kawin karo wong sini ngarep umah. Padahal entek sawah, entek mobil. Karena sekabe kepengen dialem karo pacari kan, ya kan? Lamun wong ora kepengen dialem karo pacari patut diragukan cintanya. Kan mengkonon. Iya, kawin karo wong sini ngarep umah, pacaran karo wong Jakarta. Makanya pemuda ketika ditanya, pemuda kamu pengen punya istri seperti apa? Pasti pinter jawabin. Pengen sing Bangkok Kang Haji. Bodine kayak gitar Spanyol, dohor cilik bebeyek mecut, silite ngejebrak, lamun digawa melaku dideleng sing kadoan ubat debot kayu macan ngelih. Lamun ubat debot ku silit, lamun ublad dablet keceplosan. Ayu, ya iyalah Kang Haji pengen nulis sing ayu kon supaya turunanane bagus.
Sugih, sugih lah Kang Haji, sebab wong duwe rabi sugih meteger bakal ibadahi tenang. Oh, pemuda sing model mengkonon mah arane cita-cita. Arane cita-cita. Takdirnya dapetin cewek PDI pendek dekil hitam, rambut ngeruntel kayu sarimi, mata belo cungur pesek bebolongan kayak terowongan trondol, bibire doer untune ngebalap. Allah karim, cerewet, bangor, dusun. Sampai ditakoni bela kini, mang tukar baik, iya Kang Haji dirabi kejeblok. Unggal dina tukar, unggal dina Kang Haji rabi kita mah sedina biru tukar gering. Deweke mau karo kita Kang Haji karo bebek kedadi jitu. Wong bebek jadi marahi, bebek jadi getak lah, bebek merekau kaget asal kaget ngising. Ayo. Lamun dirabi model mokonon mah ngaji dipegat. Pelebah mamang duwe utang rabi sing kon metu. Selamat. Anu. Bangor maning. Ning endi bae lagi ngedokon duit kependak bae. Sampai lagi nih ngedokon duit diselempetaken ning peci. Masih keweruan. Bareng ngomong, "Hei, Jekang, nana peces ning peci ki." Ya laki nih duit sial kenong. Wong duit sial ge dokon ning peci. Sial ning endi bae ngedokoni kependak bae. Rabi model mekon dusun ning ngarepan laki ku wani ngentut, laki ni ora marah, rabi ni ora isin. Wong wis biasa ki arane ge keluar gentut ya. Kerok takdir. Insyaallah doakan mudah-mudahan bengi iki takdir kita ning dunia model niki, mudah-mudahan sampai ning akhirate kumpul malih ning surga. Masya Allah. Balik lagi kita ke Isra Mi'raj. Atau sendi mau kan? Jadi Isra Mi'raj itu sampai ada pendalaman akidah. Jadi orang punya pintar, orang punya pengaruh, orang punya kekuatan, punya kehebatan, tidak punya iman, bahaya, akan jadi Abu Jahal. Abu Jahal itu kan nama aslinya Umar bin Hisham. Satu ketika Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi'umarain. Ya Allah, gagahkan Islam dengan Umar dua. Siapa Umar yang pertama? Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab. Umar yang kedua Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Khattab? Jawara Kakhot yang pernah mau bunuh Nabi. Tapi ketika mendapatkan hidayah dari Allah, Umar bin Khattab beristighfarnya melebihi dari para sahabat-sahabat yang lain. Bahkan tidak diragukan saudara, Umar bin Khattab punya jaminan masuk ke dalam surganya Allah karena Umar bin Khattab mendapatkan asyaratun mubasyaratun bil jannah. Siapa 10 golongan yang akan mendapatkan kebahagiaan di surga? Di antara dari 10 orang itu adalah Umar bin Khattab. Kembali kepada Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Umar bin Khattab iku lamun menang ning siji tempat, setan telung farsah orwani lewat. Satu farsah itu 3 kilo.
Lamun dikali telu berarti 9 kilo. Lamun Umar bin Khattab menang ning priai, setan sawaluhur orwani lewat. Hebat. Jadi saya berpikir Umar bin Khattab tuh serem wajahnya seperti apa. Ya Allah. Wong hari ning sejarah mah kan kudu gelem ngegelati natijah jare bocah santri mah. Natijahe kepremen. Iki bahasanya loyogi ning endi? Kan nana kan Nabi sing paling sugih ku arane Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman lamun sore iku kan wenten anak buahe narik gerobak jerone iku ngan kunci gudangi. Jumlahi 40 gerobak. Kunci gudangi doang 40 gerobak sepira gudangi. Nabi Sulaiman itu orang kaya, 3/4 dunia ini kekayaan Nabi Sulaiman. Ya Allah, sampai konon diceritakan istrinya Nabi Sulaiman itu 99. Iku kabeh unggal dina digilir karo Nabi Sulaiman. Kan kita memikiri nganggo celana ni waya apa? Ya kan? Duh. Si bocah aja bulak balik ke pegel ngedeleng. Si rumur-uruk kiai larang. Cing. Ampun gitu mah. Pengajian orang ngendi ramene karo nenek-nenek bayi maning. Pegel didelengaken ngedelengaken maning. Wong kerok kita mending ibu-ibu kutat sing enom-enom kan kula asal dinten Selasa kan wonten pengawasan jamaah ibu-ibu. Alhamdulillah kathah ku jamaah. Iku asal kula mulai ngawaca kitab Bismillahirrahmanirrahim wa yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida anna arkanal islami khamsatun. Kita mulai maca kitab, ibu-ibu rusuh ning buri majelis, barang ditengok je lagi metis jambu. Ya Allah, ibu-ibu mau ngaji je ngau petis segala. Hebat ibu-ibuku bari solawatan, bari ngegosip, bari solawatan, bari ngomongaken wong. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Junah. Ciri lagi waktu hajatan Kang Udin kan merono. Lah merono teh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waya apa sih merono esuk-esuk kita mah teh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esuk-esuk terus kita macam merono itu anak papa tak gawe kabeh sir teh aja. Ayo sir anak papa digawe kabeh sallallahu ala Muhammad. Terus kundangannya pira 20.000 teh sallallahu alaihi wasallam. Lah karena anak papa tak gawe kabeh ya esuk-esuk ya teh ya. Wong kan masih kebek je prasmananku daging tak cibuk beblek-blek karo kita. Tekarani kita mah daging berani melaos. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus ya terom waya apa merono nih. Kita mau cetas dohor karo bapak nih bocah. Ja sallallahu ala Muhammad. Atas dohor muslak apa pogo iya serem ning dur prasmanan ngaranna helm doang. Sallallahu alaihi wasallam. Ari-ari helm kon apa endog di sigaruru. Kepremen ideri selawatan ngomong akan wong iku. Sampai helm jere. Endog di sigaroro ku sehelm. Ampun gitu. Aduh.
Ya Allah, terus segini. Aduh. Pada senti mau kan? Balik maning. Umar bin Khattab itu kan jawara. Umar bin Khattab itu jawara. Sampai-sampai ibu bapak didoakan oleh Nabi, Allahumma a'izzil Islam bi Umarain. Iki kan jadi dilalah. Iki kan jadi petunjuk bahwa segede Nabi ning Umar bin Khattab sing pernah arep mateni ngedoakaken. Kalau timbul pertanyaan siapa yang paling hebat? Yang hebat itu yang rumahnya tingkat, apa yang hartanya berlimpah, atau yang ngajinya banyak, yang ilmunya hebat? Apa itu yang hebat? Bukan yang hebat. Yang hebat itu adalah siapa di antara kita yang dibenci oleh tetangganya, dibenci oleh saudaranya, dibenci oleh musuhnya, tapi tetap mendoakan musuhnya. Siapa itu? Tak lain dan tak bukan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita makan kadang-kadang sengit ning tetangga lah ke judule. Nabi Muhammad berapa kali mau dibunuh oleh Umar bin Khattab, tapi ternyata masih mendoakan. Hebatnya Nabi kita. Dan ini menjadi dilala bahwa ustad iku kudu akur karo preman. Wong ustad je ora akur karo preman, lah sendale ilang bae. Akur ustad. Nabi ngedoakan Umar sampai akhirnya Umar bin Khattab mendapatkan hidayah, diangkat jadi khalifah. Batuk penarani bukan roh. Sampai akhirnya Umar bin Khattab diambil jadi menantunya Nabi. Subhanallah. Balik maning, Umar bin Hisham itu siapa? Umar bin Hisham itu usianya sebaya dengan Nabi, sepantar karo kanjeng Nabi, pernah bersaing waktu Khadijah jadi janda. Khadijah iku wadon ayu sugih, lakine arane Abu Hala. Abu Hala ninggal dunia, Khadijah jadi janda. Karena cantik dan kaya, akhirnya bangsawan Quraisy berlomba pengen dapetin cintanya Khadijah. Kita mau remelu waktu itu. Di dalamnya ada Umar bin Hisham. Ternyata saudara Khadijah lebih memilih kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah ahsanan nasi khalqan wa khulqan. Paling bagus-bagusnya manusia. Baik budi pekertinya, baik semampai dalam tubuhnya, semua tidak ada yang diragukan dalam diri seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan konon saudara hadirin, Allah menciptakan ganteng ini satu. Allah gawe kasep kungan siji. Sing sebelah dikakening Nabi Muhammad, sebelah dikakening Nabi Sulaiman. Garan bocah mesigit priayi ki ora keduman kasep. Entek kasepe wis. Oh. Tapi kegantengan seorang Nabi Yusuf itu diperlihatkan oleh Allah. Maka pantas ketika Zulaikha sampai jatuh cinta kepada seorang Yusuf, berpaling dari seorang suaminya yang namanya Aziz. Aziz penasaran, dikumpulkan seluruh perempuan-perempuan yang ada di kota. Pada saat itu daerah Mesir sepi dengan perempuannya, karena dikumpulkan di dalam istana. Masing-masing wadon kabeh dikon nyekeli lading karo buah-buahan. Begitu Nabi Yusuf dikon metu sing penjara, apa kata mereka?
Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara illa malakun karim. Begitu wong wadon ngedeleng Nabi Yusuf, jare wadon, anjay. Mereka satu sama lain mengagungkan Yusuf. Bahkan sampai keluar dari mulutnya, mahadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Tanpa disadari, tangan kanan pegang pisau, tangan kiri pegang buah-buahan. Ternyata yang disisir bukan buah-buahan, yang dikupasin bukan buah-buahan, jari jemari mereka protong. Protong. Aranega bahasa wong mesigit ngomong bahasa Indonesia. Itu tangannya perutung ya. Mengalap sohor baik. Sedina-dina ngomongnya Jawa, ngomong bahasa Indonesia. Ayo Pak, dimakanin, diminunin, biar tahu rasa. Yeah. Ana ge biar ngerasanin. Aja biar tahu rasa. Lah marah kun mah. Barang memengan jening Jakarta, wih sohor bae. Mangan ning warteg. Jadi, Pak mau makan? Ya. Makannya dengan apa? Saya mau daleman aja lah. Gila pelayan warteg Melayu ke. Bapak mau makannya dengan apa? Saya dengan daleman aja. Daleman. Deweki kan sedina-dina kan ngomong jeroan. Jeroan itu kan lamun di bahasa Indonesia kan daleman kan? Iya kan? Ari gona jeroan pepanganan mah jeroan bayi gedol. Aja daleman, orang pugu-pugu, lagi turu ditanyakan ngambek, gua lagi tidur enak-enak di bangunan, padahal makan bangunin kudune ya, iku mau bangunan, ganti lah. Terus tak ini balik maning akhirnya Siti Khadijah kan ditinggal laki niku, ninggal Abu Hala karena janda cantik kaya kan jarang ya, ane rangde ayu belangsak, ane rangde sugih curi. Ari Siti Khadijah mah ya ayu ya sugih. Ya Allah, umurnya wis 40 tahun, Kanjeng Nabi umurnya selawi tahun. Waktu kun beranu nikah melalui orang kepercayaannya Khadijah masuk ke rumah Abu Thalib. Dinikahkan antara Nabi bersama Siti Khadijah yang jadi mas kawinnya 200 ekor unta bikrah. Apa itu unta bikrah? Unta bikrah itu unta pilihan harganya 50 juta rupiah waktu itu, dikali 200 berarti 10 miliar Kanjeng Nabi. Ngawin Siti Khadijah mas kawinnya. Gede amat Kang Haji. Ya memang kudu gede mas kawin, sebab mas kawin gede ku tajlib lil barokah, bisa narik ning keberkahan, rongokakan ku jomblo. Sirama mas kawin dia seperangkat alat musola. Sampai akhirnya saudara di dalamnya ada Umar bin Hisham. Umar bin Hisham mulai tersingkirkan. Pada saat itu ada orang yang mikir, Kanjeng Nabi dikawin karo
ngawin Siti Khadijah umur 20 tahun. Iya, Siti Khadijah 40 tahun. Sirane mikir apa? Lah tutu juga ngaji wadon umur 40 tahun wis sepirekan. Rangde pisan. Heh. Khadijah sing dikawin Kanjeng Nabi aja dipadakaken karo Khadijah priyayi. Khadijah Kanjeng Nabi mah masih bahenol netkom. Buricak burinong. Sampai akhirnya saudara terbukti Nabi kita yang sekian sempurnanya, yang konon kalau dibuka oleh Allah aibnya, kalau dibuka tabirnya oleh Allah, subhanallah, lamun wadon ngedeleng ning Nabi Yusuf ngetoki tangan, wong wadon ngedeleng kasepe Kanjeng Nabi lamun dibuka, kabeh wadon digian lading sing ditusuk jantungnya. Sudah tidak lagi berharap untuk hidup terkecuali menjadi bagian hidupnya seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai konon terbukti ketika Nabi meninggal dunia ada perempuan yang tidak menerima kabar wafatnya Nabi. Wadon iki ngedakom ning kuburan Kanjeng Nabi sampai nangis. Bos apa barani gitu. Sampai anak cerita mengkon saking pengen ini diaku karo Kanjeng Nabi, ya Allah. Kanjeng cerita kan akhirnya nikah. Kanjeng Nabi karo Siti Khadijah. Kanjeng Nabi itu setia. Karena ketika berumah tangga bersama Khadijah tidak pernah menduakan cinta. Sekalipun memang kita tahu bahwa Nabi Muhammad ketika meninggal dunia istrinya masih 9. Tapi ketika Nabi masih bersama Khadijah selama 27 tahun tidak pernah menduakan cinta. Sampai akhirnya dikaruniai anak seluruhnya ada 7, 6 yang lahir dari Khadijah, 1 yang lahir dari Mariatul Qibtiyah. Ada 3 yang laki-laki, ada 4 yang perempuan. Siapa yang laki-laki? Ada Qasim, ada Abdullah dan Ibrahim. Ibrahim lahir dari Mariatul Qibtiyah, lahir di Madinah. Maka ketika Ibrahim meninggal dunia, Nabi pun nangis. Jadi para sahabat, Tuhan ya Rasul, madza yubkika, kelepun Tuhan nangis. Jadi Kanjeng Nabi harapan kita entek. Islam ke depan mungkin akan pudar sinarnya. Karena tongkat keislaman ini harus ke siapa diserahkan, sementara anak laki-lakiku satu persatu sudah diambil oleh Allah. Dijawab karo Allah, Muhammad sing mantak anak lanang sira kabeh tak jukuti karo kita. Sira wis jadi khatamal anbiya wal mursalin, nabi sing paling terakhir, rasul sing paling terakhir. Tidak akan ada nabi setelah kamu. Kamu adalah khatamal anbiya wal mursalin. Sementara syarat jadi nabi adalah anak laki-laki. Tuh lihat, Ismail anak Ibrahim, Yusuf anak Yakub, Sulaiman anak Daud. Ketika anak laki-lakimu hidup, maka akan jadi nabi setelahmu. Akhiri sing diuripi karo wadon tinggal sing diuripi karo Allah, anak-anak Kanjeng Nabi sing wadon-wadon. Sapekan? Nanya, Abu bertanya-tanya. Siapa kan anak ada nanya Nabi kan, jangan kan? Ari musuhi si Andin kan siapa kan? Elsa. Si Andin karo si Elsa ku kan sebenarnya masih sedulur ya teh ya. Kan si Andin kan anak Ki Surya, Elsa kan anak Ki Ibu Sarah. Jadi kan Surya kan duda, Sarah kan janda, masing-masing ngegawa anak siji sedang. Nah bereng kawin kan ya otomatis kan tete adi. Lah terus kan si Elsa kan demening si Roy ya. Berang si Roy kan demening si Andin ko. Akhirnya kan si Roy kan dibunuh karo si Elsa. Sing dipitnakan si Andin sing dipenjara. Kita mesengit ning si Elsa pun gara-gara kuan.
Lau tuje kiai kin weruan berarti elok nonton urilok gitu mah. Jadi sutradara Ikatan Cintaiku masih batur. Neki nelpon, Ji, sinetron Ikatan Cinta tuh lagi booming di RCTI. Nanti tak kirim sinopsisnya, tak pelajari. Jadi kita mau weruh si Andinku sedurunge dikawin karo si Alku pernah dikawin karo si Nino. Ya. Terus dua anak wadon sing cerewet kan siapa kan? Si Rena aku sira weruko. Nyambung dong engkin mah. Tapi lamun ditakoni anak Kanjeng Nabi memangot. Wong kita memangkenen ke karo Romai Rama segala ya dulur ya batur. Alah dulur sing endi sih? Bapane Romai Rama karo bapak kita iku masih bapak-bapak. Jadi anak-anak wadon Kanjeng Nabi Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Yang empat ini yang dihidupkan oleh Allah. Sing nyakseni wafate Kanjeng Nabi adalah Fatimah. Masya Allah. Nah, Umar bin Hisam ini tersingkir. Lambat. Akhirnya Kanjeng Nabi mendapatkan pangkat nubuwah. Akhirnya Kanjeng Nabi diisrokan, dimi'rajkan setelah meninggalnya Abu Thalib, meninggalnya seorang Khadijah, perempuan yang sangat setia, perempuan solihah, perempuan yang pertama iman kepada Nabi. Pada saat itu disebut dengan tahun Ammul Khuzni, tahun prihatin. Ditinggal karo Rabi sing paling disayang. Wong lanang mah namun duwe Rabi solehah ninggal. Wis pasti ini sedih ya Mang ya. Sebab ngeglati wadon solehah iku ora gampang. Ngeglati wadon ayu mah gampang. Laka ning priyayi tinggal jalan-jalan ning mall, manjing ning Mariana. Terus jalan merane ning Jakarta. Ngedeleng artis Indonesia, ngedeleng artis Mandarin, merana ning Korea, ning Cina, ning Thailand, sok. Ora puas pengen ngedeleng karo wadon-wadon sing jadi artis Bollywood ning India, artis Hollywood merana ning Amerika, ning Kolombia. Bukan pengen ngedeleng wadon kepremen wadon Timur Tengah, sok deleng wadon Syria, wadon Uzbekistan, wadon Lebanon, matane biru. Reraine putih tanpa cantiknya tanpa kosmetik, bibirnya merah tanpa lipstik, bodinya tinggi besar, kayak gitar Spanyol, dohur cilik bebeyak mecut kan. Ya lah kebikian mah cantik mah bukan ukuran. Maka kan ada pujangga sampai ngomong, bukan titik yang membuat cinta, bukan titik yang membuat tinta, tapi tintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Anjay. Keluar peribahasa anak-anak pemuda, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendirian. Ya. Akhirnya gampang gancang cerita, Kanjeng Nabi sedih, Kanjeng Nabi gundah gulana. Tahun itu disebut dengan Ammul Khuzni. Maka akhirnya dijalankan oleh Allah, di Isra dan di Mi'rajkan, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Haram Makkah, di mana Masjidil Aqsa Palestina. Cerita ke Abu Jahal nggak percaya. Maka karena Abu Jahal tidak percaya dengan mukjizatnya Nabi, maka karena Umar bin Hisham tidak percaya dengan mukjizatnya Nabi, maka Umar bin Hisham dilaqabkan jadi Abu Jahal.
Jadi aran asline Abu Jahal Umar bin Hisham. Aran aslinya. Kenapa Abu Jahal tidak percaya? Karena diukur karo Abu Jahal Muhammad perjalanan Mekah ke Palestina 1 bulan itu dengan unta pilihan, pulang 1 bulan. Gimana mungkin kamu bisa sepertiga malam? Alah Muhammad sir mengebohong jadi wong tukang ngetuk. Jadi Abu Jahal. Abu Jahal nggak nyadar bahwa Isra Mi'raj itu kepentingan Allah, Isra Mi'raj itu keperluan Allah, Isra Mi'raj itu keinginan Allah. Nabi Muhammad tidak pernah meminta sedikit pun. Maka kalau bicara Isra Mi'raj kepentingan Allah, apapun yang ada di alam dunia ini milik Allah. Palestina milik Allah, Mekah milik Allah, Jibril milik Allah, surga milik Allah, bumi milik Allah, apapun milik Allah. Kalau Allah yang berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Lamun Allah sing berkenan, lamun Allah sing berkehendak, Allah mah cukup ngomong kun dadi payakun jadi. Kun anak payakun anak. Cukup. Kenapa Abu Jahal tidak punya pikiran itu? Karena Abu Jahal nggak ada iman. Sekarang saudara gambaran nyata. Lihat jam masing-masing. Sekarang ini sudah jam 1. Jam 1 malam. Ini kalau harus dengan jam yang sama. Jarum jamnya menunjukkan ke jam 1. Kalau berjalan normal ini besok. Betul? Besok. Sekarang kembali jam ini milik saya. Yang beli saya, yang pakai saya. Saya mau putar jam ini 100 kali pun nggak bakalan ada yang ngelarang, dan saya bisa. Kenapa? Karena jam ini milik saya. Begitupun Isra Mi'raj, alam dunia ini seluruhnya milik Allah. Allah yang berkehendak, Allah yang punya keinginan. Dengan mudahnya perjalanan dengan normal harus ditempuh 2 bulan, hanya dengan sepertiga malam selesai dengan perjalanannya Nabi. Itulah Isra Mi'raj. Iman yang dipakai besti. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi Isra Mi'raj itu bukan ukuran sholat saja, bukan menggambarkan 17 pertemuan yang di dalamnya menggambarkan kehidupan umat Islam, tapi di dalamnya ada pendalaman akidah, ada penjagaan keimanan yang harus diterapkan dalam kehidupan. Dan akhirnya orang punya iman, sampai akhirnya Nabi bisa berangkat dari masjid ke masjid. Kenapa? Karena masjid adalah benteng Islam. Siapapun orang yang punya iman pasti akan suka ke dalam masjid. Siapapun orang yang tidak punya iman, sekalipun masjidnya bagus, temboknya emas, lantainya perak, tidak akan ada yang peduli kepada masjid. Betul apa tidak? Saigikan wakeh uang sing bisa ngebangun masjid tapi orang bisa ngedangdani moral kemunasaan nih. Wakeh sing bisa ngedangdani jalan tapi orang bisa ngebeneri jembatan. Jalan silahkan bagus, jembatan kudu bener. Sebab sanajan jalannya bagus, jembatannya tugel, uang mal bakal bisa lewat. Ya kan? Masjid dibangun, moral manusianya pun dibangun. Ngaji nih aja ditinggal. Masjid bagus-bagus, speaker pekenceng-kenceng ari adan petua-tua. Subuh kan tarhim ngerungakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Tangi cewek ki medodok bae. Waktu subuh tinggal setengah jam maning berjamaah subuh. Yuk. Ala kilak belah ke batur. Nabu beduk dewek. Adan dewek. Salat dewek. Begitu beres salat ngoceh bening masjid emik medurung dipateni. Enggak jina jalan subuh dewek baik. Nabu beduk dewek. Dan dewek. Salat dewek. Tak kedol sira masjid. Coba makan lamun pemuda punya iman, masjidnya cakep, speakernya kenceng, yang tarhim pemuda. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah jadi tetangga desa, hei enak amat wong tarhim kan dengan di ning masjid mesegit priayi siapa kan nih si PI. Maka saudara hadirin, mudah-mudahan di malam ini Allah turunkan hidayah di tengah-tengah kita, amin. Di tengah-tengah keluarga kita, amin. Sehingga nanti anak-anak kita dijadikan anak-anak saleh dan salehah, amin. Cinta kepada ahli ibadah, amin. Dibanyakan rizki untuk bekal ibadah, amin. Cinta kepada ahli-ahli ibadah, amin. Kemudian rizki kita diperbanyak untuk bekal ibadah. Mati kita ada dalam kondisi yang husnul khatimah. Ibu bapak hadirin, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.